Ya, kalau ada yang tahu, tolong ngomong. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Yang kamu ketahui tentang pekerja keras itu apa? Ada yang tahu? Ngomong aja ngomong. Oke. Untuk mempersingkat waktu ya. Kira-kira begini, pekerja keras itu mereka mengeluarkan atau perlu mengeluarkan banyak tenaga dan waktu untuk mendapatkan banyak uang. Nah, kira-kira benar nggak seperti ini? Yang merasa benar tunjuk jari. Ikut itu. Gak apa-apa, orang nggak disalahkan, nggak dibenarkan maksudnya. Ini cuma menurut pendapat sampean untuk pekerja keras seperti ini bener nggak? Bener ya? Oke. Terus yang kedua itu pekerja cerdas. Nah, definisi dari pekerja cerdas adalah mereka ya, mengeluarkan sedikit tenaga dan waktu untuk mendapatkan banyak uang. Kira-kira pilih yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Tetapi untuk menuju ke nomor 2 itu tahapannya harus nomor 1 dulu. Ya. Cuma ada beberapa orang yang merasa udahlah saya begini aja nggak apa-apa. Artinya sampai dia nanti pensiun dia akan menjadi seorang pekerja keras terus. Ya, contoh kalau di perusahaan dia nggak punya motivasi untuk meningkatkan kualitas dirinya, sehingga dari awal dia masuk sampai dengan dia akhir dia masuk dia hanya sebagai operator saja. Kalau operator kalau di perusahaan itu ya dia bisa dapat banyak duit dengan cara apa? Dengan cara apa kira-kira? Lembur. Ya. Kalau lembur artinya waktu yang hilang, tenaga yang hilang dari pekerja ini itu akan lebih banyak. Ya. Tetapi ketika dia mau meningkatkan kualitas dirinya, nilai jual dia lebih meningkat, ya. Kemudian posisi dia akan meningkat, otomatis gaji dia akan naik. Kalau gajinya naik, dia akan sedikit mungkin waktu yang dikeluarkan untuk bekerja, tetapi uangnya jadi banyak. Nah, itulah nanti yang akan saya jelaskan, ya, yang akan saya jelaskan bagaimana kita bisa menuju ke pekerja cerdas. Kalau pekerja keras nggak usah dipelajari, yang penting makan yang banyak, ya, makan yang banyak, jaga kondisi badan, kita sehat, udah kerja aja terus. Ada lemburan, belajar Pak, tawarin lembur, oke Pak, siap, ya, itu bedanya. Tetapi itu harus sekali lagi ya, tahapannya untuk menuju pekerja cerdas itu harus pekerja keras dulu, ya. Nggak mungkin ya, tiba-tiba kita enak, kecuali adik-adik semua itu misalnya kuliah dulu, oke, harus seperti itu ya. Tapi untuk tahapan ketika dari SMK ya atau SLTA kemudian ingin menjadi pekerja cerdas, maka tahapan pertama harus dijalani dulu. Kenapa tahapan pertama harus dijalani? Ya. Contoh saya sebagai pimpinan di produksi ya. Disconnected. Cek. Nah, saya sebagai pimpinan di produksi, saya mau mempromosikan, mengangkat karyawan saya untuk naik posisi. Yang saya lihat apa? Pasti yang menonjol. Ya toh? Kalau sampai itu hanya istilahnya sama-sama atau kondisinya itu
tidak ada bedanya dengan yang lain, tidak menonjol, pasti nggak akan terlihat. Cuma ada beberapa hal yang salah, ya, untuk menonjolkan diri. Ya, ada beberapa hal yang salah untuk menonjolkan diri. Begini, secara bahasa kasarnya, pernah dengar nggak orang cari muka gitu? Ya, cari muka itu seperti apa? Artinya orang cari muka itu seperti apa? Ada yang tahu? Gak apa-apa ya, gak apa-apa. Apa yang kira-kira sampai yang ketahui, orang cari muka itu seperti apa sih? Orang muka di bawah-bawah kok dicari? Emang mukanya hilang kemana? Cari perhatian. Intinya begini ya, artinya cari muka itu udah negatif kan ya? Cari muka itu udah negatif. Nah, biasanya yang disebut cari muka itu, dia akan bekerja bagus, dia akan bekerja baik kalau dilihat atasan. Ya, kalau dilihat atasan. Terus cari muka itu bener nggak Pak? Ya tergantung. Kok tergantung Pak? Iya. Kalau cari mukanya ke atasan itu jelas salah. Tetapi kalau cari mukanya itu ke semua orang, ya, kalau cari mukanya itu ke semua orang, artinya adalah bukan arti yang negatif ya, cari muka yang negatif ya. Mau dilihat siapapun, mau nggak dilihat siapapun, tapi adik-adik itu kerjanya bagus, ya. Mau nggak ada atasan, mau nggak ada teman, mau nggak ada bawahan, kerjanya bagus, ya, itu nanti orang akan berpikir, ya, orang akan berpikir bahwa oh ini memang kerjanya itu bagus, bukan oh dia itu naik pantesan, orang dia biasanya cari muka, dia bagus kalau ada atasan, kan beda kan. Tetapi ketika sampean itu kerjanya bagus, mau dilihat orang, mau nggak dilihat, mau hanya yang lihat bawahan, mau yang lihat hanya teman sejawat, ya, teman sejajar. Ketika sampean naik, orang akan bilang wajar dia naik, kerjanya bagus. Itu loh bedanya, ya. Jadi tolong dipilih bahwa cari muka itu bagus, tetapi cari muka kita tunjukkan kompetensi kita tunjukkan kemampuan kita ke semua orang. Nggak peduli itu atasan, nggak peduli itu bawahan, nggak peduli itu teman sejawat. Ya, oke. Ada pertanyaan sampai di sini? Tanya ya, nggak apa-apa ya. Tapi yang disampaikan Pak Budiman tadi benar banget ya di awal. Nanti kalau pas kita masuk dunia kerja, contoh sampean baru mau melamar, udah telat, udah batal. Sampean jadi karyawan pertama kan rata-rata sekarang karyawan kontrak ya. Karyawan kontrak itu biasanya kita contoh di perusahaan kami di PT NSK itu kontrak pertama itu 6 bulan. Kemudian nanti perpanjangan kontrak kedua 1 tahun, ya. Cuman aturan baru dari pemerintah sekarang itu kontrak bisa sampai dengan 5 tahun dengan catatan perpanjangan. Tapi maksimal sampai 5 tahun. Dan setiap habis masa kontrak mau perpanjangan itu ada dari pemerintah itu mewajibkan untuk perusahaan ngasih kompensasi atau pesangon lah. Ya besarnya tergantung dari kesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerjanya, biasanya seperti itu. Ya, begini, ketika kita mau mengangkat orang menjadi permanen, yang pertama kita lihat sebelum kinerja adalah absensi. Ya, absensi pernah terlambat nggak? Pernah absen nggak? Kalau absen sakit tapi sakitnya dirawat itu nggak akan mengurangi ini ya. Tapi kalau sakitnya itu cuma sehari, ya
kecuali sakitnya juga berobatnya di klinik perusahaan, artinya itu memang benar-benar sakit. Masalahnya bukan hal yang apa ya istilahnya ya, sudah umum gitu loh, udah rahasia umum. Kadang-kadang lagi malas nih, udahlah ke klinik depan situ minta surat istirahat, padahal dia nggak sakit, cuma malas. Nah itu yang dihindari. Kenapa? Sakit satu hari itu bisa mengurangi poin untuk bisa pengangkatan menjadi karyawan permanen. Oke, saya lanjutkan ya, kalau nggak ada pertanyaan. Nah, untuk kita bisa menjadi pekerja cerdas itu kita harus punya 4 prinsip, ya, 4 prinsip bekerja. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu. Nah, di sini pertama, ini ada 3 bagian nanti ya, mudah-mudahan waktunya cukup. Bagian pertama itu adalah persiapan mental. Nah, tadi yang saya sampaikan adalah untuk prinsip bekerja. Ini awalnya dulu ya, awalnya dulu adalah kita harus tanamkan di dalam pikiran kita bahwa bekerja itu sama dengan ibadah, ya. Bekerja itu sama dengan ibadah. Tapi ada satu poin yang saya nggak tuliskan di sini, tapi harus adik-adik lakukan. Sebelum sampean nanti itu melamar pekerjaan, ya. Yang jelas restu dan doa orang tua itu sangatlah penting. Jadi minta tolong, ya, minta tolong ketika kita mau ya kita kan udah selesai sekolah lah ya, kita mau mulai ke kehidupan yang baru, kita pengen nyari duit, ya, kita pengen membiayai kehidupan kita sendiri. Kalau perlu, ya bukan kalau perlu, itu wajib, yang wajib untuk membantu orang tua, ya. Minta tolong untuk minta maaf ke orang tua. Siapa tahu kita pernah punya kata-kata yang salah, tingkah laku kita yang salah, yang menyinggung orang tua. Karena prinsip saya begini, prinsip saya, dan itu saya jalani. Minta maaf nanti kalau saya mencontohkan saya, itu bukan karena saya sombong, ya. Saya bukan tipe orang sombong, saya tidak pernah menyombongkan diri saya, ya. Saya kalau mencontohkan diri saya karena memang itu yang saya lakukan, itu yang saya alami, ya, itu yang saya alami, ya. Jadi begini, ketika kita itu pernah menyakiti tanpa sengaja maupun yang sengaja, memang kadang-kadang nggak sengaja, kemudian orang tua itu sampai sakit hati, ya, itu kehidupan kita nggak akan berkah. Yakin, apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita nantinya nggak akan berkah. Tapi itu bukan terus, wah berarti saya udah kemarin pernah ini, berarti saya nggak berkah. Tidak. Cukup kita datang ke orang tua, Pak, Bu, mohon maaf, ya, selama saya sekolah, selama saya sampai dengan umur segini mungkin banyak kata-kata saya yang menyinggung Bapak Ibu. Saya minta maaf, saya minta doa restunya, saya minta berkahnya. Saya sekarang sudah mulai mau mencari pekerjaan, mudah-mudahan saya bisa membantu Bapak Ibu. Insya Allah itu berkah. Kuncinya di situ dulu, ya. Oke, yang ketiga yang harus kita tanamkan di pikiran kita adalah bukan masalah bisa atau tidak bisa, tetapi masalahnya adalah mau atau nggak mau, ya nggak? Makanya di sini
Itu yang harus kita tanamkan di pikiran kita adalah ketika punya masalah seperti ini, ada satu masalah, kita menemukan satu kesulitan, ya harus dicoba. Jangan langsung bilang pasrah ya, ibaratnya ini mau udah gak bisa. Beda enggak? Ini saya ngomong doang ya, saya ngomong doang. Contoh, ini kayaknya bisa, masih ada kesempatan untuk saya selesaikan masalah ini, masih ada celahnya. Sama saya bilang, nggak mungkin, udah nggak bakalan bisa. Bedanya di mana kira-kira? Ada yang tahu? Ketika kita ngomong nggak bisa, nggak mungkin, maka kita sudah tidak mau memikirkan apa-apa lagi. Di pikiran kita udah didoktrin, dan kita doktrin sendiri, nggak bisa ini, nggak mungkin, ya nggak? Nah, disitulah ketika kita ngomong masih ada kesempatan, masih ada kemungkinan, maka kita akan berpikir bagaimana menyelesaikan masalah itu. Oke, ini saya contohkan ya. Contohnya diri saya. Saya itu sama dengan adik-adik. Awalnya saya bukan orang kuliahan. Saya bukan orang kuliahan. Saya tahun 97 lulus STM. Waktu itu STM ya, kalau sekarang SMK. Ya. Saya lulus STM waktu itu tahun 97, ijazah belum keluar, saya mendaftar ke MSK, kemudian diterima. Awalnya saya dari operator biasa. Ya. Artinya apa? Ketika adik-adik ini memutuskan nantinya untuk menjadi pekerja, ya jangan minder. Ya udah, saya mau bekerja. Bekerjalah dengan sebaik mungkin. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan di sini, saya dulu juga berpikir, nggak mungkin orang saya itu cuma lulusan STM, yang lain kan semuanya lulusan yang minimal sarjana lah ya. Jadi dari waktu itu ada 24 manajer di MSK dari semua departemen ya. Karena di MSK itu karyawannya sampai sekarang 2000-an lebih, makanya manajernya juga banyak. 24 karyawan, 24 manajer. Dari 24 manajer, satu-satunya manajer yang bodoh dalam arti nggak kuliahan ya. Orang bukan kuliahan, itu cuma saya sendiri. Tapi saya nggak minder. Saya nggak minder, karena apa? Semua itu bisa dipelajari, ya. Langsung di perusahaan itu, langsung praktek. Kalau kita mau mengasah kemampuan kita, mengasah pikiran kita, terapkan pola pikir yang positif, ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang bertanggung jawab atas diri saya adalah diri saya sendiri. Apa maksudnya ini? Maksudnya adalah ya, yang bertanggung jawab terhadap nasib saya, yang bertanggung jawab dengan masa depan saya adalah diri saya sendiri. Makanya apa? Makanya ya kita yang harus menentukan mau seperti apa masa depan saya. Jangan bergantung sama orang lain. Jangan berpikir bahwa saya mau berubah kalau si A berubah. Saya mau bekerja bagus kalau atasan saya ganti orang. Itu artinya adalah adik-adik menggantungkan nasib sampean terhadap orang lain. Ya. Jadi yang bertanggung jawab atas diri saya, yang bertanggung jawab atas masa depan saya, yang bertanggung jawab atas nasib saya, ya saya sendiri. Makanya saya yang harus
berpikir bagaimana untuk saya memperbaiki nasib saya, memperbaiki masa depan saya. Ada pertanyaan sampai di sini? Gak apa-apa ya, tanya apa saja gak apa-apa. Saya justru sebenarnya kalau ada sesi seperti ini, sebenarnya yang adik-adik pengen ketahui, yang adik-adik pengen itu apa sih gitu. Jangan sampai hanya ini asumsi saya saja nih, saya kasih materi seperti ini. Padahal mungkin adik-adik udah tahu. Khawatir saya seperti itu. Makanya apa sih yang pengen sampean ketahui? Tolong tanya aja. Bebas, nggak dimarahin, ya. Jangan takut salah. Apa yang ada dalam pikiran sampean, apa yang ada dalam unek-unek sampean, tolong ditanyakan. Oke, ini hanya penjelasan sekilas saja ya dari 4 prinsip tadi. Yang pertama adalah prinsip bekerja sama dengan ibadah. Kenapa kita harus menerapkan prinsip bekerja sama dengan ibadah? Ketika ibadah kita harus ikhlas, ya. Kita ibadah itu harus ikhlas. Kalau ibadah itu kepaksa, ya. Kalau ibadah itu kepaksa, ibadahnya nggak diterima. Ya, walaupun awalnya untuk membiasakan supaya kita bisa ikhlas itu harus dipaksa dulu. Ya enggak? Ikhlas itu gampang untuk diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Tetapi harus kita biasakan. Ya, harus kita biasakan. Oh, kepaksa dulu, nggak masalah. Kepaksa. Kalau sudah itu menjadi kebiasaan, ya, lama-lama kita akan ikhlas. Nah, itulah yang pertama adalah ketika kita bekerja harus ikhlas. Kontrol emosi yang sering membuat orang itu dia tidak bisa mengontrol emosi. Yang sering membuat orang itu tidak bisa mengontrol emosi itu ketika ada yang mengkritik misalnya. Ada orang yang mengkritik, wah kamu ini seperti ini. Ya udah, biarin aja. Kita introspeksi diri. Apakah saya memang seperti itu sih? Kalau memang saya seperti itu ya kita perbaiki. Kalau enggak ya udah. Orang mau ngomong aja, ngomong apa ya udah, terserah mereka mau ngomong apa. Toh yang tadi ya, yang bertanggung jawab atas diri saya adalah diri saya sendiri, bukan orang lain. Oke. Yang kedua, ya, kita kalau ibadah harus khusyuk. Nah, di sini artinya khusyuk di sini adalah yang tadi pertama, disiplin dan penuh tanggung jawab. Ya. Disiplin, penuh tanggung jawab. Tadi sudah diuraikan. Disiplin itu seperti apa? Ya, itu udah kata-kata umum lah. Tanggung jawab itu seperti apa? Itu juga udah umum. Nggak saya jabarkan ya. Nah, yang berikutnya adalah kita harus bersyukur. Tapi jangan salah. Orang sering salah penafsiran. Wah, kalau bersyukur nggak maju-maju dong. Itu sampai bukan bersyukur, tapi pasrah. Beda ya, bersyukur sama pasrah itu beda. Ya, ada yang tahu bedanya? Apa salah apa? Bersyukur itu apa sih? Pasrah itu apa? Ya, kalau pasrah, ya udah lah Pak. Kalau saya udah begini, kayak air mengalir aja lah. Nabrak batu, ya minggir, ya itu pasrah. Tetapi ketika kita bersyukur, bedanya adalah ya Allah, ya Allah, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bekerja di perusahaan ini. Saya akan menjaganya, saya akan bekerja bersungguh-sungguh supaya saya bisa menjaga nikmat Allah yang sudah Allah kasihkan ke saya.
Itu namanya bersyukur. Artinya ketika kita udah dikasih kesempatan, kita harus menjaga, ya, menjaga dan meningkatkan. Itu yang bedanya ya. Makanya di sini kita harus bersyukur, dan apapun yang terjadi nanti, yang kesulitan atau apapun, kita kembalikan bahwa semuanya itu atas kehendak Allah. Ambil nilai positif dari setiap kejadian. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ingat ya, prinsip pertama, terapkan bahwa bekerja sama dengan ibadah. Supaya apa? Supaya kita ikhlas, supaya kita bertanggung jawab, dan supaya kita selalu bersyukur, ya. Nah, berikutnya, ketika kita ketemu masalah, ya, maka kita harus menganggap bahwa masalah itu adalah sumber ilmu. Untuk apa? Untuk sampean itu bisa menjadi pekerja cerdas. Oke? Kembali ke awal ya. Ini kita membicarakan bahwa sampean itu nanti akan menjadi pekerja yang cerdas, mengeluarkan sedikit waktu, mengeluarkan sedikit tenaga untuk mendapatkan uang yang banyak. Oke, tahapannya adalah kita harus berpikir bahwa ketika ada masalah itu adalah sumber ilmu. Ya. Kita harus berpikir positif ya. Ketika ada masalah itu pasti ada penyelesaian. Hindari mengeluh. Itu yang paling penting. Karena keluhan itu tidak akan menyelesaikan masalah, tapi justru akan menambah masalah. Masalahnya nggak kelar-kelar. Ngeluh, nyalain orang lain. Wah, ini ubah mesinnya memang kayak gini nih. Wah, ini sih bapak itu katanya nyetingnya nggak benar. Ya udah, kerjanya hanya ngeluh. Tapi masalahnya nggak kelar. Kita nggak dapat tambahan ilmu. Akhirnya apa? Ya kita akan terus selamanya menjadi pekerja keras. Oke, yang kedua adalah kita juga harus introspeksi diri. Nah ini ya, kenali kelebihan dan kekurangan kita. Coba saya tanya, Mas, kelebihan sampean apa kira-kira? Bekerja cepat. Nah, kalau kekurangannya? Nggak apa-apa, ini bukan interview ya, bukan interview, cuman ngetes aja. Kita itu bisa nggak sih lihat apa sih kekurangan kita, apa sih kelebihan kita. Kekurangannya apa? Mudah emosi, oke. Nah, ketika saya interview ya, tapi biasanya kalau saya interview untuk staff, karena untuk level maksudnya untuk yang operator itu biasanya langsung ke HRD, tapi untuk staff itu biasanya interviewnya itu sama saya. Itu selalu saya tanyakan kelebihan dan kekurangan. Kenapa saya tanya itu? Ketika kita bisa ngomongkan kelebihan kita, artinya itu adalah nilai jual kita. Ya. Dan biasanya orang itu susah untuk melihat. Ketika ditanya kekurangan, minta maaf ya, bukan ini, tapi itu tadi contoh ya. Itu contoh. Artinya kita masih mikir dulu, apa sih kekurangan saya? Ya. Kenapa kita harus melihat kekurangan kita? Ya. Kita harus melihat kekurangan kita untuk ya. Kira-kira untuk apa? Udah ditulis di sini ya. Untuk kita asah, ya. Untuk kita perbaiki supaya itu yang namanya kelemahan tadi bisa menjadi kelebihan. Ya. Yang penting tahu dulu kelemahan saya itu apa.
Oke, berikutnya ada pertanyaan? Ini anteng banget Pak. Ya, karena ini ya, kualitas diri apa ketika kita mengenali kelebihan dan kekurangan kita itu untuk meningkatkan kualitas diri kita. Nah, kualitas diri kita itu nilai jual kita. Nilai jual kita. Ya seperti yang saya sampaikan tadi, kelebihan sampean apa sih? Kenapa misalnya saya sebagai saya mau interview sampean untuk masuk kerja, ya kan? Ibarat orang jual beli, saya nanya, ya kan? Saya nanya, kelebihan barangmu itu apa sih? Kenapa sih saya harus memilih sampean? Ya, barangnya kan gitu ya. Kenapa saya harus memilih Anda? Tolong jelaskan, tolong tawarkan diri Anda. Kelebihan Anda apa? Ya. Nah, yang ketiga, prinsip bekerja yang ketiga. Saya ulang ya supaya nanti nggak lupa. Prinsip yang pertama adalah bekerja sama dengan ibadah. Terus yang kedua, ada yang masih ingat? Berilmu, dan masalah itu harus diselesaikan, bukan untuk dihindari, bukan untuk dikeluhkan, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Oke? Nah, yang ketiga adalah yang harus kita terapkan di dalam pikiran kita ketika kita menjadi seorang pekerja yang mau menuju pekerja cerdas. Sekali lagi, kita ingin menuju ke pekerja cerdas, mengeluarkan sedikit waktu, mengeluarkan sedikit tenaga, tetapi mendapatkan banyak uang. Oke. Yang ketiga adalah terapkan di pola pikir kita, bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Ya kayak ini ada hubungannya dengan yang nomor 2. Ketika kita menganggap masalah sumber ilmu, ketika kita menganggap saya bisa, ketika kita berpikir saya mampu, ya, maka pasti ada penyelesaiannya. Tetapi ketika kita sudah ngomong nggak mungkin, ketika kita sudah ngomong nggak bisa, ya nggak akan ada apa-apa lagi, nggak akan ada perubahan yang akan terjadi. Paham ya? Sampai di sini paham ya? Oke. Ini nggak usah saya jelaskan detail, tapi di item ini ya, itu ya kita harus menganggap bahwa pekerjaan kita itu menyenangkan. Ya, bukan menganggap, kita harus tanamkan ke dalam pikiran kita. Oh, bekerja itu menyenangkan. Ya, bekerja itu bukan beban. Nah, yang keempat adalah yang bertanggung jawab atas diri saya adalah diri saya sendiri. Sekali lagi, ini supaya apa? Ya, supaya apa? Pertama, bekerja sama dengan ibadah. Kemudian masalah adalah sumber ilmu. Yang ketiga, jawab Mas, kasihan ya. Yang ketiga apa tadi? Lupa ya. Ya, sudah apa? Nggak dimarahin ya? Nggak dimarahin. Apa yang tahu yang ketiga? Ya, bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Yang keempat adalah yang bertanggung jawab atas diri saya adalah diri saya sendiri. Ini harus percaya diri. Nah, adik-adik harus percaya diri, jangan minder. Ah, saya hanya lulusan ini. Ah, saya hanya orang dari kampung. Sama, saya juga dari kampung. Bedanya di sini kampung Sukatani, kalau saya kampung Gunung Kidul. Ya, saya Yogyakarta Gunung Kidul. Kalau dulu orang menganggap Gunung Kidul itu wah pasti kekurangan air, wah pasti jarang mandi. Makanya saya agak hitung-hitung dikit ya. Oke, nah yang berikutnya adalah mandiri dan jangan terlalu bergantung pada orang lain, ya. Karena motivasi itu apa sih, Mas? Tahu nggak Mas? Motivasi itu apa?
Gak apa-apa, salah gak apa-apa. Gak tahu Pak, makanan apa itu motivasi. Hah? Hah? Oke, gak apa-apa itu. Yang penting udah ngomong aja sebenarnya. Ayo Mas, Ayo. motivasi tahu. Motivasi mana? Dua kata-kata yang bisa menggambarkan diri. Apa? Kata-kata yang bisa menggambarkan diri seseorang. Kata-kata yang bisa mengembangkan diri seseorang. Oke, nggak apa-apa, nggak salah. Ini terserah, pemahaman masing-masing. Nah, yang cewek, Mbak yang di belakang, lurus saya paling belakang. Ya, motivasi apa ya motivasi? Ayo. Kan nanti saya ngomong banyak motivasi tapi nggak tahu motivasi itu apa kan percuma nanti. Hah? Masukan. Biasa kerja di pabrik ya, biasa kerja di pabrik itu banyak mesin menjadi pendengarannya agak berkurang. Apa tadi? Masukan dari orang lain. Oke, nggak ada yang salah kok dibilangin nggak ada yang salah. Terserah mau jawab apa itu kan asumsi masing-masing ya. Oke, motivasi itu adalah dorongan dari dalam hati kita, dari dalam diri kita untuk apa kira-kira? Dorongan semangat, ya, dorongan semangat dari dalam diri kita untuk mencapai suatu tujuan, motivasi, ya. Nah, motivasi yang baik, motivasi yang bagus itu harus tumbuh dari dalam diri sendiri, ya. Makanya tadi mbaknya istilahnya apa tuh? Masukan. Yang dari orang lain itu nggak salah. Kadang-kadang memang perlu bantuan orang lain untuk menumbuhkan motivasi tadi. Tetapi yang namanya motivasi itu paling bagusnya adalah tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana caranya mau menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri? Nanti akan saya jelaskan ya. Nanti saya akan jelaskan. Tapi yang jelas, ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, tapi tidak ada motivasinya, ya biasanya begitu. Udahlah, begini aja dah. Ngapain sih ribet-ribet amat ya? Yang penting kan dapat duit. Ya. Dan begini, kalau kita motivasi kita itu bergantung kepada orang lain. Ketika kita orang lain kita dalam keadaan sendiri, nggak ada orang lain, itu kita nanti akan hilang motivasi. Kalau motivasi kita hanya bergantung kepada orang lain, sambil lagi di hutan, tersesat, nggak ada orang lain, ya udah, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu ibaratnya seperti itu. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Oke, kalau nggak ada, bagian kedua adalah motivasi. Ini ya, motivasi. Nah, bagaimana menumbuhkan motivasi dari diri sendiri? Kuncinya itu sederhana, tujuan dan target. Nggak usah yang macam-macam. Tujuan dan target. Sekarang saya tanya, ya, Mbak yang di hijau itu yang baju orek-orek, orek-orek, apa itu orek-orek? Yang Mbak. Tujuan itu apa sih? Tujuan itu apa? Kalau masalah nggak apa-apa. Tujuan sama dengan target. Oke, nggak masalah, nggak ada yang salah dibilangnya. Nah, Mbak, nah yang paling belakang, oke, nggak apa-apa. Tujuan itu apa?
Kamu apa jawabannya? Yang sampai ngerti itu apa tujuan? Atau nggak tahu? Oke, nggak apa-apa. Oke ya, jadi tujuan itu kan mungkin di sini. Yang jelas ini, oke lah, itu mungkin susah untuk menjelaskan. Tetapi saya tanya, sama nggak sih tujuan sama target itu? Nah, ini. Kirain dia boleh mikir punya tujuan. Target, oke, nggak masalah. Ya. Tapi beda ya, tujuan sama target beda ya. Oke. Nah, sekarang gini, saya ibaratkan, saya mau ke, misalnya saya ditanya, tujuan sampai mau kemana? Contoh saya jawab, tujuan saya mau ke Jakarta. Tujuan sampai mau kemana? Saya mau ke Jakarta. Target sampai berapa lama sampai di Jakarta? 2 jam. Beda nggak kan? Disinilah bedanya tujuan dan target. Apa Pak? Oke, ya. Tujuan itu adalah sesuatu hal yang akan kita capai. Kemudian target di sini adalah batas waktu kita tentukan, apa yang kita tentukan untuk mencapai itu tujuan. Kenapa nggak tujuan aja Pak? Kenapa harus ada target Pak? Karena kalau kita hanya menentukan tujuan, itu seolah-olah ya mimpi doang gitu loh. Kalau nggak ada targetnya itu mimpi doang. Wah saya pengen jadi ini, pengen jadi tentara, kapan? Ya, kapan-kapan lah, nanti kalau rezekinya juga datang. Kebetulan rezekinya nggak ada yang datang, ya mimpi doang kan. Ya. Nah, makanya itu harus ada tujuan dan target. Kenapa kita harus punya tujuan, kita harus punya target? Ya untuk memotivasi kita. Sebagai contoh simpelnya beginilah. Simpelnya begini. Saya sendiri itu selalu dari awal saya bekerja itu selalu menerapkan ini. Makanya kenapa saya sampaikan ini. Pertama tahun 97 saya masuk NSK. Saya punya tujuan saya apa? Saya pengen jadi karyawan permanen. Ya, target saya berapa lama? Selama 6 bulan. 6 bulan saya harus jadi karyawan permanen. Kenapa saya membuat tujuan dan target itu? Supaya saya terus berpikir gitu, gimana supaya saya itu bisa menjadi karyawan permanen dalam waktu 6 bulan di PT NSK Bering waktu itu. Ya tentunya pertama saya jadi pekerja keras dulu. Apapun yang disuruh atasan saya hajar. Ya. Dan itu tercapai karena apa? Karena saya punya tujuan, saya punya target. Kemudian setelah saya menjadi karyawan permanen, saya nggak berhenti sampai di situ ya. Sampai sekarang pun saya punya tujuan, saya punya target. Yang kedua adalah waktu itu kan udah permanen ini, ya, udah punya penghasilan tetap. Biasanya orang akan berpikir untuk apa? Mengajak buatan bukan ya. Saya itu tidak pernah punya tujuan dan target jabatan. Kalau saya menargetkan jabatan, kalau itu enggak saya dapatkan, itu justru akan merusak motivasi saya. Ya. Makanya tujuan dan target saya adalah untuk kehidupan pribadi saya di luar pekerjaan. Jadi gini, setelah saya permanen, orang berpikir untuk berumah tangga. Ya. Tetapi sebelum saya menikah, itu tujuan saya ya.
sebelum saya menikah saya harus punya rumah sendiri. Ya, targetnya berapa lama? 2 tahun setelah saya jadi karyawan tetap. Yang alhamdulillah 97 saya masuk, 6 bulan kemudian permanen, 2 tahun kemudian saya beli rumah. Ya, saya beli rumah. Kebetulan beli rumahnya dekat Pak Sudirman. Ya, waktu itu kemudian saya pindah, kebetulan Pak Sudirman ikut pindah. Ya, jadi dulu tetangga tapi nggak kenal, sekarang tetangga tapi kenal. Dulu tetangga tapi nggak kenal dulu. Nah. Oke, jadi itu ya. Target dan tujuan. Ketika saya punya target, saya harus punya rumah dalam waktu 2 tahun sebelum saya nikah. Makanya yang terpikir di pemikiran saya adalah bagaimana saya bisa mencapai itu. Ketika ada titik jenuh, ketika ada titik bosan, maka saya akan teringat yang target dan tujuan saya. Kalau saya seperti ini, maka target saya, tujuan saya tidak bakalan tercapai. Itu loh. Ya. Yang perlu dipahami juga bahwa ketika kita itu memutuskan menjadi seorang karyawan pekerja, itu yang musuh utama kita adalah kejenuhan. Musuh utama kita adalah kejenuhan. Karena apa? Karena kita akan datang tiap hari jam segini udah harus diatur, harus masuk istirahatnya aja diatur, ketemunya orang-orang itu, ketemunya mesin-mesin itu, maka kita akan menjadi bosan kalau kita tidak punya motivasi, kalau kita tidak punya tujuan, kalau kita tidak punya target. Ya, itu hanya contohnya ya. Ini simpel aja. Jadi saya nggak menjelaskan panjang lebar untuk motivasi. Tolong motivasi diri Anda sendiri dari sekarang. Apa sih tujuan Anda? Targetnya berapa lama? Udah itu aja. Ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, tadi hubungannya ya. Kalau masalah jabatan, itu karena saya selalu termotivasi dengan tujuan dan target saya, ya. Itu sehingga mungkin ya menurut atasan saya, ya saya bekerjanya rajin, tanggung jawab, sehingga dikasih jabatan itu saya anggap cuma bonus. Bukan menjadi target utama saya, karena itu bisa merusak motivasi. Jabatan itu bisa merusak motivasi. Nah, sekarang bagian ketiga, motivasi cukup ya, cuma simple, terapkan tujuan dan target. Oke, ada pertanyaan nggak untuk motivasi? Nggak ada? Kalau nggak ada, sekarang saya tanya, tapi tolong dijawab. Siapa yang ingin sukses? Tunjuk tangan semuanya. Siapa yang ingin sukses? Ada yang nggak ingin? Ada yang itunya begini-begini seolah-olah ragu-ragu, saya itu mau sukses enggak sih? Ya? Semua pengen sukses ya? Ya betul. Sekarang saya tanya, sukses sendiri itu apa sih? Sukses itu apa? Ada yang jawab kan? Apa saya samar-samar doang? Sukses itu apa? Apa yang kita inginkan? Mencapai tujuan. Oke, nggak apa-apa. Ya intinya itu, apa yang kita inginkan tercapai itu sukses. Sebenarnya kan itu. Ya. Nah permasalahannya, setiap orang ingin sukses, tapi kenapa tidak banyak orang yang dapat mencapai titik kesuksesan? Kenapa? Ada yang tahu? Malas. Oke. Setiap orang ingin sukses, tapi kenapa tidak banyak orang yang dapat mencapai titik kesuksesan? Karena ketika ada rintangan, ketika ada halangan,
Ketika kita mendapatkan rintangan, ketika mendapatkan satu masalah, kita fokus pada masalah itu, tapi lupa pada tujuannya. Kebanyakan seperti itu, ya. Pokoknya yang namanya tujuan itu harus sampai pegang. Tujuan saya itu mau ngapain? Tujuan saya itu mau jadi apa? Ya, itu harus dipegang. Ketika ada masalah, kelola masalah itu. Kelola itu artinya diselesaikan, tapi jangan lupa terhadap tujuan. Ya, kebanyakan orang itu fokus terhadap masalah itu, fokus terhadap rintangan itu, sehingga dia lupa akan tujuan. Masalahnya nggak selesai dan lupa dengan tujuannya. Oke, nah kata kuncinya adalah di sini. Ketika kita kata kunci untuk sukses ya, fokuslah pada tujuan dan kelola rintangan yang ada, kelola halangan yang ada, ya. Lanjut Pak. Nah, ini ya, mayoritas orang itu pengen sukses, ya. Betul nggak? Tadi kan semua di sini pengen sukses itu. Supaya apa? Supaya bahagia. Nah, pasti kalau ditanya seperti itu, pengen sukses Pak, supaya apa? Supaya bahagia. Salah nggak? Hah? Ya nggak salah, cuman kurang tepat. Kenapa? Banyak orang yang sukses tapi nggak bahagia. Bener nggak? Banyak orang sukses tapi nggak bahagia. Karena apa? Karena mereka menjalani proses menuju sukses itu dengan tidak bahagia, udah. Makanya punya sukses pun nggak bahagia. Makanya di sini tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau kita bekerja, ya, pertama senangi dulu pekerjaan Anda. Ya, senangi dulu pekerjaan Anda. Kalau kita udah nggak senang dengan pekerjaan itu, udah kita akan jadi pekerja, ya tetap bekerja mungkin, tapi kerja keras. Oke, nah ini ya, yang benar adalah jalani proses menuju sukses dengan bahagia, dengan senang. Maka ketika kalian itu sukses, suksesnya juga akan sukses dengan bahagia. Itu yang paling penting, kata kuncinya di situ. Lanjut Pak, mungkin itu sebelum minum lagi lah, selesai. Nah, saya itu sering mendengar, wah hidup ini adalah perjuangan. Bener nggak? Nah, tapi menurut saya kurang tepat. Perjuangan itu berat loh. Ketika kita sudah ngomong hidup adalah perjuangan, maka yang tertanam di pola pikir kita, wah berat ini. Ya, berjuang itu berat ya. Berjuang itu berat. Bukan salah, tetapi kurang tepat. Kalau menurut saya yang namanya hidup, lanjutkan. Hidup itu adalah anugerah. Kayak lagunya siapa? Hidup itu anugerah, maka berbahagialah. Lagunya siapa? Lagunya Pak Tudiman. Kalau yang masa-masa ini udah nggak ada ya. Itu hidup itu anugerah. Masih Pak. Ketika kita tanamkan di pola pikir kita bahwa hidup itu anugerah, maka kita akan berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih, saya sudah diberikan nikmat hidup. Ya. Tidak enggak ketika kita ngomong, ya Allah, terima kasih, saya sudah diberi kesempatan untuk berjuang mengarungi kehidupan ini.
Tidak. Ya Allah, terima kasih. Saya sudah diberikan anugerah. Anugerah. Ya. Nah, maka ketika kita sudah menganggap bahwa hidup ini anugerah, kita akan menjalani dengan bahagia. Letaknya bahagia itu bukan di materi yang kita punya, tetapi di hati dan di pikiran kita. Ya. Hindari yang namanya penyakit hati. Penyakit hati itu apa sih? Hah? Iri, terus dengki, terus Iri. Sama. Hah? Iri udah tadi. Iri, dengki, iri lagi, dengki lagi. Banyak dong. Ya, bener. Iri, dengki, apa lagi? Sombong. Kepo. Ya, kepo, mau tahu urusan orang. Itu lah. Ya, hindari itu yang namanya penyakit hati. Ya, bahagia letaknya bukan di materi. Banyak yang orang yang bergelimangan materi, tetapi mereka tidak bahagia. Karena apa? Hati dan pikiran mereka tidak desain untuk bahagia. Mungkin dia menuju ke banyak materinya dengan cara yang tidak bahagia tadi, makanya itu mereka nggak bahagia. Nah sebaliknya, orang yang kekurangan materi tapi mereka bisa hidup bahagia, dia menikmati, dia bersyukur. Nah intinya di situ, jangan apa ya? Kalau bahasa Jawa gangsang kalau ya, pikiran kita sendiri gangsang itu apa? Ya bisa dibilang, ya boleh punya keinginan, boleh, memang harus punya keinginan, tapi jangan berangsang apa ya, serakah lah gitu ya, mungkin lebih mendekati ke serakah lah, ya gitu. Ya, hindari penyakit hati. Ambil nilai positif dari setiap kejadian, bahkan kejadian yang kurang menyenangkan pun nilai positifnya pasti ada di situ. Ya, contoh kasus-kasus yang mana itu kemarin kecelakaan pesawat, contoh ya, kecelakaan pesawat. Nah itu ada yang begitu dia mau naik, pas dia di swab ternyata dia positif, ya. Itu musibah kan sebenarnya kan, musibah. Ya saya nggak jadi pergi, ya saya malah positif COVID. Tapi ternyata pesawatnya terbang malah jatuh. Setelah 2 tahun dia bersyukur, ya Allah ternyata ini jalan terbaik. Nilai positif dari kejadian ini. Kalau saya mungkin negatif, kemudian saya naik pesawat itu, kemungkinan saya akan ikut menjadi korban bersama. Jadi itu setiap mengambil kejadian hal yang tidak menyenangkan, coba dipikir nilai positifnya itu apa, ya. Oke, dan terakhir adalah senantiasa kita bersyukur. Ada pertanyaan? Oh, boleh. Ngeresep. Senang saya kalau Ngeresep. dibantu. Udah saya apa aja nih. Tujuan untuk masuknya di dunia ini. Di badan. Ada beberapa perusahaan memang yang menerapkan itu, tetapi ada juga yang enggak. Contoh kalau di NSK ya, kalau saya sendiri, saya tidak. Saya misalnya, kan saya kadang-kadang saya duduk karyawan, kriterianya apa? Ya ini, tapi kalau masalah fisik, no, buat saya. Ada malahan kemarin itu yang masuk di bagian saya lebih pendek lah dari adik. Tidak ada masalah. Toh saya masih bisa
Ini pekerjaan yang perlu tinggi badannya segini. Ini yang tidak perlu tinggi-tinggi juga banyak pekerjaan di sana. Jadi nggak begitu berpengaruh. Ya, makanya saya bilang tadi, jangan minder. Ya. Jangan minder ketika kita punya kekurangan fisik. Ya, nggak diterima di sini, ya mungkin ini nggak terima, tapi pasti di tempat lain masih ada yang mau menerima. Ya. Oke, intinya jangan itu ya, jangan putus asa, tetap percaya diri aja, tetap percaya diri. Oke, ada lagi? Ayo tanya. Tanya, silakan. Oke, lanjut. Apa Pak? Boleh Pak. Karakter seperti apa sih yang dibutuhkan perusahaan? Karakter seperti apa? Kalau saya jawab simpel, sebenarnya karakternya seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, karakternya adalah ya dia mau bekerja untuk sama-sama mengembangkan perusahaan itu. Nah, intinya di mana? Intinya adalah ya pekerja yang punya pola pikir seperti ini. Itu yang paling dibutuhkan ya. Yang pola pikir seperti ini. Masih belum nyambung dengan jawabannya. Hah? Nyambung. Yang ini tadi jelaskan ya. Bapak cukup bingung. Pertama, awalnya mau bekerja keras dulu lah, mas gitu aja. Mau bekerja keras artinya adalah ya di situ disiplin ya. Disuruh sewaktu-waktu, wah ini lagi butuh, masuk ya, itu bekerja keras dulu, intinya di situ, ikutin aturan, disiplin ya, terus loyal terhadap perusahaan. Kita itu aja intinya. Loyal itu bukan berarti ini ya, artinya gini ya, tadi ketika wah harusnya saya libur ini, saya disuruh masuk. Kalau masuk kita itu ada hitungan gajinya, yang bukan kok masuk cuma malah gajinya itu 2 kali lipatnya di hari biasa. Kalau misalnya lebaran sampai masuk, kalau di perusahaan saya itu bisa 4 kali satu hari ya, 1 hari 4 kali hari biasa. Pas hari-harinya nanti 1 hari setelah hari H itu biasanya 3 kali, kemudian beberapa harinya itu 2 kali, seperti itu. Artinya ya bukan loyal itu terus kita cuma-cuma mengeluarkan tenaga dan dibayar, bukan juga. Oke, ada lagi? Sudah siap ya untuk masuk dunia kerja? Persiapannya apa? Hah? Mental. Oke. Mental yang seperti apa? Hah? Pekerja keras. Oke, apa-apa. Pekerja keras dulu nggak apa-apa. Ya, pertama bekerja keras, tapi harus kita kembangkan, kita nanti menjadi pekerja cerdas. Oke, 4 prinsip bekerja apa? 1. Bekerja adalah ibadah. Bekerja harus ikhlas, harus penuh tanggung jawab, ya. Oke, terus yang kedua, masalah adalah sumber ilmu. Jangan hindari masalah. Ketika ada masalah, selesaikan. Ketika kita punya masalah, ketika kita bisa menyelesaikan suatu masalah, itu adalah poin positif, nilai plus buat kita. Ya, nilai plus buat kita, sehingga kita nanti akan menjadi bukan orang yang hanya rata-rata, tapi kita akan menonjol. Ketika kita akan menonjol, kita menjadi orang yang menonjol, ya, maka kita akan punya kesempatan untuk naik level, ya, entah itu dari karyawan kontrak ke permanen, entah itu dari posisi operator ke posisi leader, ya. Oke, yang ketiga, prinsip bekerja.
bukan bisa atau tidak bisa, tetapi mau atau tidak mau. Jangan pernah bicara nggak bisa, jangan pernah bicara nggak mungkin, tetapi coba dulu, coba dan coba untuk bisa menemukan penyelesaian. Karena setiap masalah pasti ada penyelesaian. Oke, yang keempat, ya, yang bertanggung jawab atas diri saya sendiri, yang bertanggung jawab atas nasib kita, nasib saya, yang bertanggung jawab atas masa depan saya adalah diri saya sendiri. Maka kita harus memotivasi diri kita sendiri, ya. Motivasi harus tumbuh dari dalam diri kita sendiri, ya. Dengan cara apa untuk menumbuhkan motivasi? Lupa. Caranya menumbuhkan motivasi dalam diri sendiri, kita harus punya tujuan. Setelah tujuan kita harus menetapkan target. Ya. Oke ya. Kata kuncinya di situ aja. Kata kuncinya di situ. Ketika kita ingin menjadi pekerja cerdas, kita harus menerapkan prinsip bekerja, 4 prinsip bekerja. Kemudian ketika kita mau memotivasi diri kita untuk meningkatkan motivasi diri kita, dari sekarang tolong tetapkan. Setelah lulus dari SMK ini, tujuan saya itu apa sih? Target saya berapa lama? Terus setelah itu tercapai, terapkan terus. Namanya target, namanya tujuan. Setelah mungkin setelah sampai tetapkan, setelah 1 tahun, target saya 1 tahun ingin mendapatkan ini. Memang belum tentu itu bisa tercapai, gitu. Tapi tolong nanti setelah itu nggak tercapai, target saya 1 tahun. Ya, saya tambah 6 bulan untuk bisa mencapai ini. Tapi terus seperti itu untuk memotivasi atau menumbuhkan motivasi dalam diri kita, sehingga kita bisa terus mengembangkan kualitas diri kita. Ketika kualitas diri kita meningkat, maka nilai jual kita akan meningkat. Ketika nilai jual kita meningkat, maka pendapatan kita juga otomatis meningkat. Oke, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bur yang telah menyampaikan. Jadi anak-anakku ini mungkin pembekalan yang terakhir ya, karena yang perlu saya sampaikan yang sesi kedua memang tidak ada, kebetulan tadi sudah saya jelaskan, tetapi saya dengan Pak Nur Bahman masih berusaha untuk mendatangkan dari Benso. Ditunggu saja, mudah-mudahan masih beliau cepat sehat ya. Sehingga besok seandainya ada undangan dari Pak Nur, itu tolong benar-benar dipersiapkan. Artinya pagi jam 8 TET sudah ada di sini, jangan dicari-cari ya, supaya waktunya efektif gitu. Itu ya, tinggal tunggu aja kalau mau dari Bensonya sudah siap dan bisa mereschedule jadwal. Kita masih ada 1 lagi, tapi kalau nggak ada ya cukup sampai di sini ya. Ini bukan akhir, tapi baru mulai kalian untuk berjuang. Yang tadinya kalian komunitas pendidikan, sekarang masuk lagi ke komunitas tenaga kerja, mencari pekerjaan, mencari penghidupan sendiri ya, tidak lagi tergantung orang tua itu saja. Dan ini mudah-mudahan menjadi sebuah pembekalan dari hari minggu kemarin sampai 2 minggu yang lalu sampai sekarang ya. Dan ini kami lakukan dengan was-was sebetulnya. Makanya banyak perusahaan yang Bapak undang itu tidak khawatir sebetulnya. Ada sebagian yang tidak hadir, tetapi alhamdulillah kita punya aula yang dalam arti kata bisa kita gunakan meminimalisir penularan. Itu saja dari Bapak, mungkin akan ada tambahan Pak Bahman. Dan yang terakhir, bagi anak yang tingginya masih cukup, masih saya buka kesempatan untuk mendaftar. Tapi kalau memang tidak berminat nggak apa-apa ya, tapi kalau itu masih saya buka. Kan jadwal kemarin kan regulasinya seperti itu, 12 TKJP ngikut ini dulu, TKJP ngikut di penjelasan tentang lowongan pekerjaan khususnya cewek ya, karena nggak ada
tamu cowok juga. Intinya seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Bapak. Oh, cowok. Pak Bapak nggak ada tambahan, langsung tutup. Kalian langsung pulang ya. Kecuali yang tadi, yang pengen daftar, kita langsung hubungi Pak Bapak di sini. Ya, ntar biar diarahkan Pak Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kesehatan.